Ya nggak tahu ya, ini sejak beberapa hari terakhir, bukan beberapa hari terakhir ya, intinya sekitar tanggal 26 kemarin lah ya. Kemarin sempat kita dengar berita bahwa OJK baru aja memanggil Dana Cita untuk penjelasan mengenai pembayaran uang kuliah tunggal di ITB pakai pinjol. Aku tuh nggak ngerti ya, emang dulu sebenarnya Dana Cita ini sudah lama ada. Sudah perizinannya pun sudah diberikan oleh OJK itu bulan apa gitu ya. Istilahnya peresmian pinjol Dana Cita ini udah ada sejak tahun 2021. Dan mereka ini udah banyak banget untuk proses pencairan dana kepada mahasiswa yang saat ini di mana mereka ketika membutuhkan uang kuliah dan harus menggunakan cicilan kuliah. Ya aku bahkan sendiri juga nggak tahu kenapa mahasiswa harus mengambil proses cicilan dengan bunga dan denda apabila telat gitu. Belum lagi penagihan segala macam yang serem juga. Ya Anda mungkin bisa ngebayangin lah ya intinya gimana proses penagihan pinjol yang sekarang ini beredar. Tapi kali ini adalah sesi ngebacot doang. Isinya adalah kita ngebahas apa-apa aja yang sedang tidak baik-baik aja di dunia pinjol kali ini. Dan ini mungkin jadi podcast pertama aku di channel Solusi Utang Pinjol RAG ya. Jadi ada sedikit edit mesti ada effort buat ngedit lah. Ada sedikit nge-effort gitu ya, tapi adalah sedikit, tapi ya nggak terlalu banyak cut lah. Intinya aku coba ngejelasin secara perspektifku tentang bagaimana keadaan pinjol sekarang. Nah sekarang yang lagi rame nih, ITB itu lagi ada proses bukan proses sih, kayak istilahnya mahasiswa itu sekarang mungkin ada alternatif pembayaran uang kuliah dengan pinjol. Wah ini Anda tahu nggak sih, kayak serem banget gitu ngalamin yang namanya Anda minjol, kemudian pada saat minjol pun itu udah gimana ya, dimana Anda mahasiswa gitu terus minjol, belum lagi kebutuhan mendasar Anda ketika Anda kuliah. Mungkin misalnya kalau Anda nggak tinggal bersama orang tua ya mungkin ngekos, atau mungkin barangkali kayak hidup sendiri, mungkin benar-benar sendiri, kemudian Anda bekerja ikut orang atau gimana ya, harus dibebankan dengan tidak hanya proses Anda kuliah, juga Anda dibebankan dengan pinjol gitu yang harus bayar tiap bulan, belum dendanya, belum ya mungkin kalau misalnya telat bayar gitu kan, terus belum bayar dendanya segala macam. Jadi wah ini ya berat sih. Tapi kita coba cek dulu apa aja sih yang terjadi dengan Dana Cita kali ini. Aku juga nggak tahu ya apakah mereka ini benar-benar memproses itu. Ya, tapi menurut berita-berita, ini aku coba cek ya, di beberapa berita itu ada kayak di ini bunga sih, bukan kan? Nah ini viral, bayar kuliah ITB pakai P2P lending dan Dana Cita klarifikasi ke OJK. Ya, jadi hari ini tuh mereka sedang melakukan klarifikasi ya. Nah, jadi pada saat pemanggilan itu OJK sudah memanggil platform peer-to-peer lending PT Inclusive Finance Group atau Dana Cita pada Jumat kemarin ya, pada saat video ini dibuat. Jadi polemik banget ini dibahas di X, yang di Twitter deh, mempermasalahkan soal Dana Cita yang bahkan aku juga sampai sekarang belum bisa lihat postingannya nih yang ini nih. Kami segenap sivitas akademik ITB mengucapkan selamat membayar cicilan beserta bunganya. Bayangin gak sih anak Anda itu kuliah gitu. Anak Anda kuliah, kemudian secara gak langsung anak Anda ini terbebani oleh proses biaya yang dikeluarkan oleh dia secara pribadi untuk membayar uang kuliahnya. Itu pun kalau misalnya mungkin Anda sebagai orang tua ya tidak sanggup lagi untuk membiayai anaknya untuk kuliah, tapi anak Anda sudah punya keinginan keras untuk kuliah, dan akhirnya dengan jalan cari kerja segala macam, part time lah atau full time, terus kemudian nanti kuliahnya dibagi atas waktunya, nanti waktu kuliah sendiri, waktu kerja sendiri gitu kan. Jadi ini akan jadi polemik baru lagi. Ada pro dan kontra, ya pasti kebanyakan kontranya dengan kehadiran pinjol di kampus gitu. Bahkan dulu sempat di IPB tuh, di IPB di IPB tuh kasus IPB dipinjol lah, kasus
IPB pinjol. Iya enggak sih yang ini? Ini berita ini sudah ada sekitar ya hitung-hitung setahun yang lalu, setahun lebih. Jadi ingat gak sih ketika cerita ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol hampir 600 juta. Bayangin. Pada saat itu OJK itu kan ada 102 pinjol ya, sekarang kan 11 nih. Tapi yang sekarang tutup tuh kan ada 2 ya yang tutup nih, kayak Finmas. Finmas nih kok nggak salah nggak bisa diakses deh. Finmas tuh apa ya situsnya ya, Finmas ID ya. Finmas.co.id ya, finmas.co.id. Finmas sama Jembatan Emas. Jembatan Emas ini juga pilot juga ini. Nah, ini kepada sobat Jemas. Oke, ini kami segenap manajemen Jembatan Emas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna rekan menjalankan platform Jembatan Emas sebagai salah satu penyelenggara fintech legal. Tapi akhirnya ya sudah tutup. Dalam hal tersebut, hak dan kewajiban pembayaran pengguna termasuk kegiatan penagihan koleksi yang belum terselesaikan sebelum transaksi yang telah terjadi sebelum tanggal 30 akan tetap berjalan dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang berlaku. Nah, ini aku nggak tahu ya bahwa tanggal 30 September ini berarti sampai hari ini mungkin sedang tetap berlanjut namanya proses penagihan. Tapi aku yakin setelah ini ya mereka udah nggak resmi berhenti ya tanggal 30. Jadi setelah tanggal 30 itu Jembatan Emas udah nggak bisa lagi untuk minjem gitu. Begitu juga dengan Finmas ini sampai sekarang nggak bisa diakses loh. Ya aku coba cek ya di Fintech ID gitu. Nah ini aku coba akses situsnya, barangkali masih bisa kan. Nah ini muter-muter doang nih, loading ya. Ya intinya seperti itu. Jadi balik lagi ke masalah kasusnya si pinjol yang merangkak ke dunia kampus di kemahasiswaan gitu, yang aku bahkan nggak tahu ya. Aku dulu waktu kuliah nggak ada gini-gini amat sih. Dulu memang pada saat saya kuliah itu emang ada lah pinjol pada saat itu ya. Kalau nggak salah itu dulu ada paylater. Saya dulu pernah pakai GoPaylater deh dulu. Sekarang udah nggak pernah pakai lagi. Akhirnya dulu sempat dapat limit berapa ya dulu, lupa sih aku. Aku dulu pernah pakai OVO Paylater dulu pernah. Itu dulu dapat limit berapa ya? Sekitar 800.000 gitu. Terus yang si GoPaylater tuh udah pakai dari zaman kuliah tahun 2018-an apa. Ya tetap pengajuannya sama, ada data KTP segala macam, itu juga pengajuannya sama. Yang membedakan tuh kan izin-izinnya juga sama aja. Jadi si GoPaylater kan juga pasti kan include-nya ke Gojek ya. Jadi pada saat itu kan juga ada isi saja akses kontak segala macam, tapi memang tidak ada penyebaran data sih di GoPaylater ataupun di OVO gitu. Nah itu pada saat itu emang pembayaran pinjol itu kan masih nggak semarak sekarang ya, mengingat itu udah 6 tahun yang lalu gitu kan. Dan nggak sampai ke kampus juga pada saat itu. Cuma aku kaget banget ketika akhirnya berita ini diangkat lagi sejak 2 tahun lalu. Berita tentang si pinjol legal ini masuk ke kampus. Dan aku nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu pada saat itu loh. Tahun 2022 bulan 12, jadi sekitar Desember bulan lalu. Nah ini dalam konferensi pers online tanggal 19 bulan 12 ya tahun 2022. Jadi pada saat itu ada pengaduan korban yang kena pinjol itu dari 102 pinjol legal. Aku juga nggak tahu ya atas dasar apa ini kok, tapi bilangnya sih layanan investasi ilegal itu. Cuma minjemnya ke pinjol legal semua. Nah ini ngeri nih. Sebagai informasi, kasus penipuan di Bogor menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor mendapatkan keringanan dari 9 platform fintech. Berdasarkan keterangan resmi OJK, ada 121 orang dengan 197 pinjaman yang mendapatkan keringanan. Gila sih. Itu bayangin loh, itu 120 orang. Ini bisa satu angkatan loh ini. Satu angkatan di kampusku ini 120 orang yang terjerat pinjol, itu kurang lebih sekitar 197 pinjaman. Berarti satu orang tuh bisa lebih dari satu loh. Gila sih. Tanggihan peminjaman mencapai 650 juta. Bayangin deh, 120 orang. Ya 120 orang ya. Ini aku coba hitung dulu sih. Udah sampai belepotan. Oke, kita coba cek
Ini 197 pinjaman, bukan sih, 121 orang. Gini deh, 650 juta dibagi 121 orang. Berarti masing-masing orang itu dapat sekitar 5 sampai 6 juta. Tuh. 5 sampai 6 juta itu pun kalau dibagi rata ya. Tapi kagetnya lagi adalah ini yang paling tinggi tuh dapat 5 sampai 16 juta. Gila. Ini 16 juta itu nggak mungkin satu ya. Pasti banyak nih karena ya mahasiswa gitu. Mahasiswa sedangkan pinjol nge-CC data mahasiswa ya nggak mungkin dapat limit sampai 10 juta tuh nggak mungkin. Ini pasti galop tulop nih, bukan galop tulop ya, kayak mungkin dia minjem beberapa aplikasi banyak gitu kan. Pada saat itu kan regulasi OJK saat itu nggak ada batas maksimal di 3 aplikasi pinjol legal kan. Nah sekarang kalau dulu kan nggak tuh, hampir satu data NIK KTP itu bisa minjem hampir 30 aplikasi. Aku nggak tahu deh apa yang ada di pikiran OJK pada saat itu, kenapa tidak membatasi ketika nasabah itu sudah mendaftar di pinjol lain, terus mereka ini kayak nggak memvalidasi apakah dia juga ada minjam di aplikasi lain atau enggak gitu. Cuma aku anehnya gitu sih. Akhirnya sampai ada orang yang terjerat sampai puluhan aplikasi, 30, 40 aplikasi, gila. Kemudian kita coba baca lagi beritanya di IPB ini yang kapan hari kena pinjol itu mahasiswanya. Ada 4 platform yang digunakan untuk meminjam online, itu ada Akulaku, Kredivo, serta 2 perusahaan di bawah grup Shopee yaitu SPayLater Pinjaman. Ini SPayLater Pinjam ini juga, ini kan aplikasi e-commerce yang paling dekat dengan masyarakatnya, yang paling banyak penggunanya gitu. Selain Tokopedia ya. Jadi kan juga dulunya kan merge-nya dengan Goto. Kalau nggak salah itu ada GoPay Pinjam apa? GoPay Pinjam, terus kemudian ada Kredivo juga, tapi aku nggak masuk sih. Nah, itu yang bikin aku bahkan nggak sampai habis pikir ya. Ini SPayLater Pinjam ini kan gampang banget nih pengajuannya. Gampang aksesnya pula kan, menurutku ya, ini menurutku sih, nggak yang lain nggak tahu lagi ya. Nah, kemudian memfasilitasi komunikasi masuk dengan 3 perusahaan pembiayaan dan 1 platform penyedia pinjaman itu untuk dipertimbangkan mendapatkan pilihan terbaik. Selanjutnya 4 perusahaan dimaksud telah menyetujui memberikan relaksasi melalui restrukturisasi, penghapusan pokok, bunga dan denda sesuai kebijakan dari setiap perusahaan. Jika sudah melakukan pendalaman terhadap 4 perusahaan tersebut dan tidak menemukan indikasi pelanggaran perlindungan konsumen. Ini sebenarnya mungkin ada ya. Mungkin ada sih. Cuma emang nggak mau ngadu aja karena apalah ya Anda tahu sendiri lah penagihan-penagihannya. Mungkin sebelumnya udah aku share di video yang sebelumnya tuh yang ngomong soal kalau penagihan SPayLater pinjam tuh emang ada yang paling bangsat juga. Cuma ya emang dari pihak perusahaannya aja yang tutup ini kayak lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Jadi mereka tuh si OJK cuma dapat data realnya aja, kayak dapat data real yang kayak ya udah ini data bisa dikirim ke OJK nih, tapi sebenarnya nggak itu. Sebenarnya si penagihannya bentuknya lebih keras daripada ini sih. Aduh, kesel juga ya, tapi ya wis lah. Nah, kemudian ada lagi sekitar dari teman SWI jumlah korban penipuan berkedok investasi 317 orang termasuk 121 orang mahasiswa IPB dengan kerugian hampir 2,3 miliar. Gila. 2,3 M duit tuh habis dalam waktu bulan itu juga. Aku nggak tahu ya, ini sebagai orang tua aku mungkin udah pusing kali ya ngeliat ada mahasiswa IPB yang sampai kejerat pinjol gitu. Aku sebagai orang tua kayaknya gagal sih ngedidik anak gitu. Untuk sampai mereka pakai pinjol itu dengan alasan investasi ilegal, padahal ya ini investasi yang hanya untuk mengiming-imingi mahasiswa dengan memanfaatkan kepolosan mereka gitu. Apalagi mahasiswa itu kan kebanyakan ya di antara mereka juga pasti masalah pengelolaan keuangan itu kan masih rendah ya. Jadi edukasi keuangan itu masih terbilang rendah lah. Apalagi pada saat itu bagaimana bisa lah 120 orang itu bisa kejerat pinjol itu di 197 pinjaman dengan total hampir 650 juta loh di pinjol legal. Ini kita ngomong pinjol legal ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak sesuatu yang pembiaran gitu sama OJK pada saat itu. Tapi untungnya OJK ini tanggap loh dengan keadaan kayak gini. Ini pun kalau nggak viral ya. Ini pun viral nih. Ini si OJK nih kayak pahlawan kesiangan gak sih ngeliat kayak gini. Aku nggak ngerti deh. Ini lembaga pemerintah independen loh padahal. Ya udahlah ya. Ya oke, kita coba skip aja dulu yang ini. Kita coba balik lagi ke ITB. Nah, berlanjut ke ITB, aku sempat cari juga berita-berita kayak tak pinjol gitu. Di beberapa berita kayak CNBC, kemudian ada
Detik.com, CNN News, kemudian apa lagi ya? Ya banyak lah intinya. Pada saat itu di berita yang kemarin diterbitkan sama OJK soal pemanggilan dana cita, itu menyebutkan bahwa ada salah satu postingan dari ITB Manifest, jadi X ini Twitter ya. Ini ada tulisannya letuk kayak gini, selamat membayar cicilan besar tabungannya. Ini OJK tahu nih bahwa dana cita merupakan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang sudah mendapatkan izin dari OJK tanggal 2 Agustus tahun 2021. Ini nih, ini tanggal izinnya dana cita ya, yang ini mana tadi? Ini tadi Finmas ini nggak bisa dibuka ya sama si Jembatan Emas. Jadi ada 99 pinjol legal yang nanti akan dirilis lagi sama OJK, cuma ya nggak tahu lah, suka-suka mereka sih. Ya penanganan kayak gini lambat banget gitu loh, karena mungkin mereka sibuknya nggak cuma di pinjol doang ya. Cuma emang selama ini keluhan masyarakat Indonesia tuh pinjol sih kebanyakan. Mana tadi beritanya? Nah ini, dan memiliki bisnis utama memberikan layanan pembiayaan pendidikan. Menurut keterangannya, Dana Cita telah melakukan kerjasama dengan ITB dalam rangka penyediaan fasilitas pendanaan uang kuliah tunggal untuk masa ITB. Iya sih, memang benar sih. Kalau bisa dibilang emang Dana Cita ini membantu proses itu, ya secara harfiah lihat aja. Mitra pendidikannya udah sekitar 148 mitra loh. Intinya ada 148 sekolah atau universitas atau kampus gitu yang bekerja sama dengan Dana Cita untuk membantu para mahasiswa dalam proses uang kuliah tunggal mereka. Dan yang jumlah dana tersalurkan tuh hampir 300 miliar. Ya kan, 300 miliar loh ini. 300 M. Hampir 400 lah. 400 M. Wow. Ngeri sih. Ini juga ada kayak cicilan kursus, aku nggak tahu deh. Oh my god. Itu ada pembayaran cicilan periode belajar, misalnya nih Anda belajar 4 bulan, terus 4 bulan 4, 8, 11 bulan cicilan nih. Gila sih. Ini program cicilan 0%, apakah 0% Anda mempercayai 0% enggak sih? Biaya persetujuan dikenakan sekitar di awal 3% dari nominal biaya yang setuju atau minimal 100.000. Bayangin deh ketika Anda pengajuan pinjaman nih. Di sini di biaya pendidikan yang dibutuhkan, misalnya kita coba cari deh ini UKT ITB. Kita coba cek ya. UKT ITB itu kalau kita cek, kita coba buka dulu, ini lama banget. Nah ini SBM ya, Sekolah Bisnis dan Manajemen non SBM, berarti non bisnis ya. Anggapnya kalau misalnya aku ngambil yang ngambil UKT yang paling tinggi 12.500.000, ini berarti aku coba masukin 12.500.000 gitu. 12.500.000, terus kita cari ITB, kita hitung cicilan per bulannya ya. Kita cek apakah ketemu di sini. Oh, ini harus milih lagi dong. Yaelah. Ini bisa diklik gak sih? Ini gak bisa diklik dong. Lah, ya apa? Ini ngebug sih kayaknya sih. Aku gak bisa milih. Nah ini nih. Cicilan mahasiswa baru. Oke. Durasinya misalnya per semester. Semester kemudian 6 bulan ya. Kemudian 6 bulan nih. Per semester, misalnya per UKT, kan UKT kan per semester ya. 6 bulan itu cicilan per bulannya 2.500.000. Biaya persetujuannya 3%, dibayarkan sekali. Biaya bulanan platform itu katanya 1%, 1,6%. Gila. 0,03% per hari. Dengan dapat segini, itu kalau sebulan tuh bisa hampir 12% loh, ya nggak sih? 1 tahun ding, 1 bulan sih. Gila, gede banget anjing, ini gede banget loh. Bayangin deh, ini aja total pengembaliannya 14 juta sekian. Berarti hampir ya pendapatan pinjol ini kayaknya hitungannya hampir 3 juta ini untuk 1 semester gitu.
ini pasti ada biaya administrasi nih, pasti ada potongan nih, Anda nggak mungkin dapat uang segini nih 12.500.000. Nah, di sini ada biaya persetujuan kan, jadi kayak nantinya bakalan dipotong nih, nanti 12 juta paling dapatnya cuma 11 juta maybe, atau cuma dapat ya 12 juta 500-nya hilang gitu, dimakan sama biaya persetujuan. Aku nggak tahu. Itu dibayarnya sekali lagi. Ya sekarang di mana-mana namanya biaya admin nggak pasti ada dibayar sekali, gimana sih? Atas dasar itu, maka dari itu OJK memanggil Dana Cita untuk mengklarifikasi apa yang sedang terjadi dengan ITB dengan postingan ini. Selamat membayar cicilan beserta bunganya. Ya sebenarnya bagus sih kalau kita lihat bahwa program cicilan ini apabila bermanfaat ya. Apabila bermanfaat, bermanfaat itu dalam arti tanpa bunga, paling enggak itu tanpa bunga lah nih, anggapnya ini program pemerintah gitu, tanpa bunga, tanpa biaya admin segala macam. Ya mungkin bisa lah ngambil keuntungan biaya admin doang gitu, nggak usah ada bunga segala macam gitu. Kemudian penagihan misalnya mahasiswa nih telat nih gajian, karena gajian telat, atau si mahasiswa tuh misalnya nggak kerja misalnya, terus dalam arti entah dia di PHK segala macam, ya amit-amit lah ya. Atau mungkin orang tuanya masih belum punya dalam arti belum punya biaya yang cukup untuk 1 bulan 2,5 juta segala macam gitu. Nah, akhirnya harus ada keterlambatan lah. Dalam arti kayak keterlambatannya itu kan nggak sampai kayak sengaja sampai 1-2 tahun gitu. Nah, kemudian proses penagihannya dengan cara manusiawi segala macam itu bisa tuh. Ini baru dibilang pinjol yang bermanfaat. Misalnya penagihannya, selamat pagi, mohon maaf sebelumnya dengan mahasiswa ini, mohon untuk melakukan pembayaran bla 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 segala macam gitu, karena mengingat ada biaya dan dana yang harus diikutkan juga dalam proses penagihan ini misalnya gitu, atau apalah, bisa regulasi tertentu ya. Karena aku juga nggak tahu nih, Dana Cita ini juga pasti cara minjemnya sama kayak di pinjol-pinjol lainnya, tapi bayangin aja ini kalau misalnya Dana Cita kayak nagihnya kayak si kampret yang aku dulu pernah aku tunjukin nih, screenshotnya tuh yang di video-video yang sebelumnya. Banyak nih, ini bakalan banyak banget korban yang bundir-bundir lagi nih yang dari mahasiswa nih. Bayangin ya, sekarang tiba-tiba si mahasiswa itu nanti pas waktu udah mau jatuh tempo udah ditagih-tagih tuh sama si Dana Cita yang satu ini. Kemudian mereka bakalan mau segera dibayarkan bla-bla sebelum jam ini, karena kami akan mendatangkan debt collector di kampus gitu. Nah, akan menunggu di gerbang. Jadi ada banyak debt collector di situ ya. Ngecek nama mahasiswa satu persatu gitu, entah maba misalnya, maba dalam 1 bulan pertama mereka kuliah terus telat bayar gitu, terus tiba-tiba ada debt collector lagi pada ngumpul gitu kan. Lagi pada ngumpul, terus mereka kayak, aduh ya maaf Pak, saya belum ada uang segala macam. Apa kamu? Oh ini udah kayak ini sih, udah kayak rentenir secara nggak kasat mata gitu. Kayak ibaratnya kalau mahasiswa dikasih beban kayak gini, mahasiswa diajarin ngutang ke pinjol padahal dia masih kuliah segala macam. Wah, ini bahaya sih. Pertama karena mereka nggak siap, karena kedua kebanyakan pendapatan kita tuh menengah ke bawah gitu loh. Bayangin Anda kuliah di ITB dengan misalnya Anda dikenakan UKT 12.500.000, kemudian Anda mencicil selama 6 bulan 1 semester. Itu pun kalau Anda ada kesanggupan untuk membayar per bulan ya. Itu pun kalau gaji Anda memang sudah sesuai dengan pendapatan Anda sehari-hari, itu pun sudah ditambah cicilan loh ya. Itu kalau misalnya Anda gaji cuma misalnya 3 juta, kemudian Anda harus membayar uang UKT sekian, terus uang Anda gimana dong? Uang makan sehari-hari gimana? Masih ya mau sebulannya mau pakai makan Promek gini. Hah? Aku sih gak bisa bayangin ya gimana proses penagihannya akan terjadi sama Dana Cita. Apakah mungkin mereka akan ngancem debt collector sudah ada di kampus? Atau mungkin tiap rektor di telepon. Aku khawatirnya kayak jadi kampus ITB tuh nanti kan ada kayak hotline atau call center yang nanti akan terima kayak keluhan segala macam gitu. Tiba-tiba ada penagihan debt collector atas nama mahasiswa ini dari ITB mau nagih gitu. Wah, ini hotline-nya bakalan ramai banget nih. Iya, kalau misalnya si Dana Citanya benar nagihnya, kalau enggak gimana? Kalau misalnya udah ancam sebar data gimana? Nanti terus ancamannya, lu
bangsat anak monyet misalnya, dikatain kayak gitu tuh, bayar lu utang lu tuh. Makanya kalau miskin jangan ngutang, jangan kuliah lu pada. Itu adalah kata-kata yang udah masuknya penghinaan. Kedua, udah masuk dalam kategori kejahatan verbal lah istilahnya. Anda bayangin gak sih ketika Anda jadi orang tua, Anda jadi orang tua nih, Anda mau mengkuliahkan anak Anda di ITB, kemudian dapat rekomendasi dari pihak kampus bahwa misalnya Anda tidak bisa memberikan UKT yang sebanyak itu, kemudian dari program kampus memberikan kayak keringanan berupa pengajuan dipinjol gitu ya. Lalu pada saat kuliah ada suatu momen di mana Anda tidak bisa membayar karena ada masalah ekonomi segala macam, akhirnya harus menunda pembayaran. Dan di sepanjang Anda menunda pembayaran, tiba-tiba ada penagih-penagih seperti itu. Bagaimana hati Anda? Bagaimana rasa sakitnya yang diterima oleh Anda? Begitu juga dengan anak Anda gitu. Anak Anda dipermalukan sama pinjol di kampusnya sendiri gitu loh. Bayangin, hanya karena Anda nunggak uang UKT tapi dari pinjol. Sakit hatinya double anjing, sumpah kesel banget itu. Ini kalau misalnya Dana Cita kayak gitu, udah sih bubarin aja udah, si Dana Citanya nggak usah lagi bikin kayak gitu. Tapi emang sih aku nggak tahu ya apa yang sedang terjadi sama Dana Cita dengan data-data ini. Aku juga nggak percaya ya. Aku sih nggak percaya sih dengan data yang katanya 148 mitra pendidikan, kemudian ada 300 miliar sekian, kemudian ada total pengguna Dana Cita yang sampai 27.000 orang gitu. Aku juga nggak terlalu percaya sama data-data kayak gini. Nah ini juga ada mereka yang mengerjakan impian ini, maksudnya mungkin nasabah kali ya. Ini ada Universitas Tarumanegara, Universitas Presiden, terus kemudian apa lagi nih? Wall Street English, aku nggak tahu kampus mana Wall Street English ya. Itu kemudian kalau kita lihat ya disclaimer risiko ya. Nah ini risiko pendanaan yang dalam hal ini ada gagal bayar. Aku coba selalu fokus nomor 2 ya, karena fokus nomor 2 itu sebenarnya adalah risiko pendanaan ya. Risiko pendanaan itu mengacu pada pemberi pinjaman. Jadi kayak misalnya Anda investor atau Anda seorang lender atau seorang pemberi dana yang Anda salurkan ke Dana Cita untuk mendapatkan keuntungan. Apabila ada nasabahnya gagal bayar, maka ya risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya sama Anda gitu selaku investor, karena ya uangnya hilang. Anda mengharapkan, yaitu intinya kayak gacha nggak sih? Anda betul menggacha uang gitu istilahnya. Kalau Anda mendapatkan keuntungan dari Dana Cita karena ada banyak nasabah yang bayar, ya itu udah termasuk keuntungan. Tapi bayangin nggak sih kalau misalnya Anda selaku lender gitu dapat sumpah serapah dari nasabah-nasabah yang dapat penagihan yang dengan mengancam segala macam. Pasti ada lah kayak doa-doa yang kayak mujur juga gitu buat mereka yang bahkan di posisi itu mereka nggak bisa membayar dan dapat pengancaman demikian yang membuat ya uang yang Anda terima itu adalah doa-doa orang yang teraniaya nggak sih gitu ya. Tapi who knows lah ya, siapa yang tahu kalau misalnya hal itu terjadi. Oke lanjut ya, nih beritanya udah habis nih. Terkait besaran bunga yang dikeluhkan, OJK memastikan manfaat Terkait besaran bunga yang dikeluhkan, OJK memastikan manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Dana Cita telah sesuai dengan SE OJK nomor 19 SE OJK nomor 6 tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam SE tersebut. Batas maksimal manfaat ekonomi atau bunga pinjaman konsumtif sebesar 0,3% dan produktif sebesar 0,1% di 2024. Nah, artinya kalau bunga pinjaman ini adalah pinjaman produktif, ini kan kuliah itu kan bukan konsumtif nggak sih? Kalau konsumtif kan kesannya kayak kebutuhan rumah tangga nggak sih, kayak uang makan sehari-hari, uang renovasi rumah, terus beli motor, beli HP, itu kan konsumtif tuh. Nah kalau produktif bisa nggak sih masuk dalam kategori kuliah? Coba sih kalau komen aja sih di bawah tuh, barangkali Anda bisa punya pendapat lain soal produktif tuh apa aja selain untuk nambah aset atau apa itu ya. Mungkin kuliah ini juga termasuk dalam produktif nggak sih harusnya? Ya itu. Nah kemudian Dana Cita juga menyampaikan bahwa kerjasama Dana Cita dengan ITB dalam bentuk fasilitas pembiayaan mahasiswa bukan yang pertama kali katanya. Jadi OJK juga ngomong bahwa Dana Cita ini nggak cuma ITB doang yang dimasukin sama pinjol gitu. Maksudnya
Dan berarti ITB ini bukan jadi kampus satu-satunya yang diberikan fasilitas pinjaman oleh Dana Cita gitu. Jadi Dana Cita juga memberikan fasilitas pinjaman ke beberapa kampus lain. Bilangnya sih seperti itu. Ya, tapi kan masalahnya ya masyarakat udah tahu gitu loh. Masyarakat tuh udah ngerti kalau pinjaman online tuh seburuk itu. Makanya sampai mereka tuh berpikir, wah ini mahasiswa diajarin ngutang nih, anjing banget nih pemerintah begini-begini. Wah ini bahaya sih gitu loh. Jadi kan nih kayak kesannya apa ya? Ya kenapa harus ada gitu loh? Kenapa harus dibuat poster-poster yang aku bahkan gak ngerti ya? Coba aku cari poster-poster tentang promosi pinjol ini gak sih? Mana ya? Mana sih? Ini kayaknya. Aku coba aku coba geser ke detik.com yang membahas itu. Ini kayaknya ada bannernya gitu loh. Aku tuh nggak habis pikir ya. Bikin kayak gitu sampai ada effortnya, sampai dibikin banner loh. Ya ampun. Sampai dibikin banner guys. Saking apa ya? Aduh. Aku coba cek ini deh. Sudah digambar kali ya. ITB pinjol. Nah ini loh. Sampai ada banner, ya ampun. Ini ada sih gambarnya sih. Mana ya? Company image in YouTube. Nah nih, ini postingan asli dari yang aku bilang tadi. ITB Fest ya, ITB Manfest tadi. Anjay, disuruh pinjol sama ITB. Kami segenap sivitas akademik ITB mengucapkan selamat membayar cicilan beserta bunganya. Aduh, ya ampun adik-adik. Buat adik-adik kelasku, adik tingkatku yang sekarang ini mungkin kuliah di ITB ya tolonglah. Kalian gak usah pakai gini-ginian deh. Ya. Aku dan teman-teman lainnya juga bikin video di channel ini. Bahkan subscriberku aja sampai gak nyangka loh mereka dapat penagihan kayak gitu. Bahkan ya aku sih berharap ya kalian-kalian yang mau pakai pinjol ya, terutama di Dana Cita, sampai dibikin banner loh promosi gini loh, ya ampun. Sebenarnya sah-sah aja sih Dana Cita mau bikin promosi, tapi nggak terang-terangan gini juga dong. Ya jelas-jelas ya ini bahaya sih. Aduh ini banyak iklan lagi. Yaelah ini ngeditnya susah sih. Nah bodo amat lah. Intinya penjelasan ITB itu bilang bahwa narasi yang diberikan sama ITB Fest memberi layanan bagi mahasiswa untuk mencicil ulang kuliah melalui pinjol itu ITB bekerjasama dengan sebuah lembaga keuangan bukan bank, LKBB yang terdaftar di OJK. Nah, LKBB yang dimaksud ini bergerak di bidang pendidikan. Selain itu ITB terdapat banyak PTN-PTS yang bekerjasama dengan LKBB yang dimaksud. Nah, LKBB yang dimaksud ini maksudnya Dana Cita ini ya. Terus kemudian ITB sudah bekerjasama dengan LKBB sejak Agustus 2023 dan sudah banyak perguruan tinggi atau PTN atau PTS yang bermitra dengan lembaga ini. Nah, kerjasama ini tentu menguntungkan bagi masyarakat atau mahasiswa karena terdapat kemudahan membayar uang kuliah. Oke lah. Ya, emang statement ini bisa kok. Bisa. Tadi seperti yang aku bilang ya bahwa penagihan-penagihan seperti ini tuh bisa aja. Bukan penagihan sih, sorry. Aku ralat ya. Maksudnya manfaat pinjol bagi masyarakat itu bisa kerasa kalau penagihan itu bisa ditertibkan gitu loh. Penagihan itu bisa ditertibkan atau dengan bunga dan denda yang tidak menipu pada saat iklan itu muncul di layar mata calon nasabahnya. Bayangin gak sih ketika Anda minjem di pinjol ya, terus kemudian ada kayak iklan dari pinjol A, B, C, D yang menyatakan bahwa ada pinjol yang menyebut ini kita minjem 1 juta balikinnya 1,50 juta dalam tenor 1 atau 2 bulan misalnya. Nah itu pada saat diakses begitu udah mau pengajuan, pas dilihat ini bentuk tenornya ya admin 3% tuh 3% 1 juta berapa lah misalnya. Belum lagi bunganya. Admin masih ngomong admin ya 3% tadi tuh, belum bunganya. Bunganya 0,3% per hari, bayangin per hari loh. Sedangkan cicilan 6 bulan loh. 6 bulan kali 0,3% berapa coba bayangin deh. Nih aku coba hitung ya. 30 kali 6 berapa ya? 180 hari ya, 180 hari.
kali 0,3%. 0,3%. Tuh 54% loh, bayangin loh. Hampir setengahnya gak sih? Per hari loh, ini ngomong per hari loh, hampir setengah loh, gila. Ya itu pun kalau misalnya si mahasiswanya nggak nunggak loh ya. Misalnya masih rajin bayar segala macam, mungkin oke lah, mungkin kuliahnya aman itu karena si mahasiswanya ini nggak ada beban untuk penagihan segala macam, nggak ada. Tapi kalau misalnya si mahasiswanya ini nggak bisa bayar, nggak sanggup bayar karena suatu hal ekonominya lagi sulit segala macam, nah mahasiswanya juga yang kelabakan gitu loh. Buat kampusnya juga merasa keberatan karena ada mahasiswa yang ditagi-tagi sama si pinjol ini. Nah terus kampus mau berbuat apa kalau misalnya semua nasabah atau mahasiswanya nunggak kayak gini? Emang kampus mau tanggung jawab? Enggak lah. Kata siapa sih? Ini Naomi-nya siapa ya? Aku nggak tahu deh. Oh iya tadi ini ya Naomi Aswanto, ini maksudnya ini Pak Naomi Aswanto mungkin ya, Kepala Biro Komunikasi Hubungan Masyarakat ITB. Ya aku nggak tahu ya apa yang sedang terjadi di ITB sana tentang masalah pinjol era ini sampai masuk kampus gitu, yang bahkan di IPB pun juga kena hal yang sama, tapi bedanya IPB itu kan masuknya kan investasi legal. Nah kalau ITB ini lebih ke masalah peminjaman biaya uang kuliah, tapi tetap aja uang kuliah itu kan juga sistemnya ada mahasiswanya sendiri membayar, ada dari orang tuanya. Tapi kan kita sebagai mahasiswa kan tahu ya, bisa berpikir, bisa melihat keadaan orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak sanggup untuk membiayai kuliah ya maka harusnya ya mahasiswanya atau dari pribadi anaknya yang bisa mengerti tentang keadaan ekonomi orang tuanya gitu, sehingga alternatifnya adalah kalau mau kuliah ya udah kerja dulu terus nabung dulu segala macam baru bisa kuliah. Nah, tapi dengan ada fasilitas ini belum tentu semua mahasiswa bisa menikmati ini, apalagi buat penagihannya nih. Ini aku khawatir banget sih kalau penagihan itu yang aku bilang tadi ya, bahwa penagihan pinjol tuh bakalan serem gitu. Ya aku bukan nakut-nakutinya, tapi emang kayak gitu keadaannya. Anda lihat aja deh video-videoku yang sebelumnya, pasti ada yang gitu. Ya ampun. Nggak ngerti lagi sih. Ya mungkin kalau kayak misalnya balik lagi ya dari kata-katanya, beberapa warganet menilai ITB masuk pinjol era setelah kampusnya disebut bekerjasama dengan pinjol. Banyak orang ingin mendapatkan akses yang mudah zaman sekarang, satunya ketika berada di marketplace. Ya emang sih bener sih. Anda tahu nggak sih kalau di Amerika itu juga ada yang namanya student loan dengan KTP perbankan. Student loan ini istilahnya kayak Anda tuh dapat fasilitas pinjaman yang diberikan untuk mendanai biaya kuliah. Nah ini juga kaitannya sama dengan berita yang lalu nih. Itu student loan. Ya sebenarnya bagus banget. Bagus banget. Malah justru kayak kesannya adalah ya emang sih sebenarnya kalau bagusnya itu adalah ketika emang pinjol ini bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya ya dari sisi pemberian pinjaman, bunga, dan ini administrasi gitu. Kemudian misalnya kayak masuknya telat bayar, ya udah penagihannya biasa aja gitu, kayak penagihannya mengingatkan tentang tagihan untuk biaya uang kuliahnya ada yang nunggak gitu, harus dibayarkan sebelum tanggal ini atau gimana gitu kan. Dan jangan tidak mengancam 3 jam nggak dibayar gua sebar data lu, ini kampret banget nih yang begini-begini. Bikin mahasiswa yang kepikiran tugas, kepikiran dosen segala macam, udah mau skripsi, tiba-tiba ada drama sana sini lah yang diberikan sama dosen-dosennya. Aduh, parah sih. Dan di sini ada dana didik. Dana didik ini juga sama persis juga kayak si dana didik itu juga sama seperti dana cita, tapi sayang sekali dana didik ini sedang macet. Kayaknya udah mau berhenti beroperasi sih kayaknya. Jadi beroperasi terbatas dan sementara tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru. Jadi dana didik ini aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kayaknya dana didik ini dulunya ini nggak sih dari pemerintah nggak sih setahu aku. Tapi kayaknya ini perusahaan rintisan juga sih.
Tapi ini jenisnya fintech ya menurut Wikipedia. Pinjaman pelajar atau student loan. Gitu, student loan. Udah berdiri sejak 17 Juni 2015 dan sekarang udah stop. Udah nggak memberikan dana lagi. Ya udah bangkrut kali ya, udah digalbay sama siswa-siswanya mungkin. Karena udah kebanyakan nonton konten-konten ini kali, kayak konten Raja Galbay, ada Pak Haji Jamal Official Vlog, ada siapa lagi ya, Pak Medi Broni ya, itu juga tuh, beliau tuh juga udah banyak tuh subscriber gitu, keren sih itu. Jadi ya mungkin itu dulu ya, mungkin untuk masalah ini. Jadi pertama tadi kita udah bahas masalah siaran pers. Ini Dana Cita sudah dipanggil sama OJK dan kita tunggu aja sih hasilnya. Jadi untuk saat ini masih dalam pemanggilan, aku nggak tahu nanti berikutnya gimana. Sebagai tindak lanjutnya, meminta Dana Cita untuk tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaan. Tuh iya benar. Jadi kalau misalnya memang ITB ini bisa diberikan fasilitas pinjaman dari Dana Cita berupa pinjaman yang apa istilahnya bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk mahasiswa ya, dengan bunga dan biaya yang wajar, kemudian penagihan yang wajar juga itu, maksudnya tidak menekan, tidak mengancam, apalagi sampai goblok-goblokin, sampai bikin mahasiswanya malu, sampai bundir, jangan sampai gitu. Apalagi sampai orang tuanya tahu kalau dia nunggak di Dana Cita yang dengan kata-kata mengancam, juga mempermalukan pihak keluarga mahasiswanya. Ini jangan sih. Karena kalau sampai ini terjadi nih dan OJK telat lagi untuk mengatasi ini, aku nggak tahu deh. Aku nggak tahu sih. Ya makanya udahlah. Buat anda-anda yang mau kuliah di ITB, ya udahlah nggak usah pakai pinjol gitu sekalian sih. Udah rusak gara-gara ekonomi masyarakat tuh ditindas sama pinjol gitu. Belum lagi ini udah menjalar kemana-mana nih yang begini-begini. Jadi aku berharap ya buat teman-teman yang sekarang ini melihat berita-berita tentang pinjol ya, terutama tentang ini, tolong dinasihatin baik bagi anda yang punya anak yang sedang mau kuliah. Gak usah coba-coba pinjol, gak usah coba join pinjol, apapun alasannya, meskipun anda orang kaya sekalipun. Kalau anda sudah terjerat pinjol, udah harta anda akan habis dalam hanya waktu beberapa bulan atau tahun aja lah, dalam percaya aku gitu. Yang dulunya bermobil, mobilnya dijual buat bayar pinjol, tapi akhirnya pinjolnya gak kebayar, mobil hilang. Itu ada tuh kasusnya tuh. Kasian banget sih kalau dengar berita itu. Ada yang sampai jual motor, ada yang sampai jual tanah, jual sawah. Tetap aja gak ketutup pinjolnya. Karena gali lubang tutup lubangnya, jangan. Intinya ya, hidup sesuai dengan gaya dan kantong anda gitu dalam artian. Terus kemudian untuk anda yang mau kuliah di ITB ya udahlah, kalau misalnya udah nggak sanggup kuliah di ITB, udah kalau cari kampus lain yang lebih murah gitu. Kalau bergaya sesuai dompet dan gaya tadi ya benar, karena memang ya kita nggak usah maksa-maksa untuk punya sesuatu berdasarkan ketidakmampuannya kita gitu. Karena carilah uang dengan apa yang menjadi kemampuan kita, supaya menjadi berkah dan halal tentunya, tidak berasal dari nyolong. Apalagi kayak misalnya minjol itu sebenarnya bukan nyolong sih, emang karena sebuah kebutuhan, tapi ada alangkah baiknya nggak usah minjol lah sekalian gitu, karena pinjolnya sudah meresahkan. Yang awalnya bilangnya dari OJK bilang ini membantu menggerakkan ekonomi, mana banyak keluhan ya dari semua video saya yang udah saya sampaikan ini. Ya wes, itu aja dulu untuk video kali ini, karena ini udah panjang banget ya. Jadi saranku untuk teman-teman semua yang mau kuliah di ITB, tolong ya dipertimbangkan lagi untuk masalah minjolnya. Nggak usah minjol lah kalau bisa. Ya pakai uang sendiri lah paling enggak tuh, nggak usah minjol. Apalagi buat anda minjol yang cuma buat pamer-pamer ke teman-teman mahasiswa lain, ketak aja palanya itu nanti kalau orang tuanya tahu. Ya wes lah, itu aja dulu. Next time kita bakalan bahas soal penagihan pinjol lainnya, tapi ini akan jadi podcast pertama aku di channel YouTube Solusi Hutang Pinjol RAG ini. Nggak banyak yang bisa dibahas, tapi ya intinya tentang ITB dan pinjol, yaitu Dana Cita tadi udah aku bahas juga. Yang penting berhati-hatilah, pertimbangkan kembali untuk kuliah pakai pinjol gini. Meskipun mereka udah berani nyantumin nama-nama kampus yang dimaksud, tapi kan kampus-kampus ini kan nggak sampai viral ya kayak ITB gitu.
secara ITB ini kan kampus ternama, masa iya pakai pinjol sih buat biaya kuliah, ya ampun. Aku yakin sih orang-orang yang kuliah di ITB itu orang-orang yang mampu, orang-orang yang high class lah, di atas rata-rata gitu. Aku aja yang syukur-syukur bisa kuliah gitu, yang penting udah lulus gitu aja sih. Yang penting dapat gelar, dapat pekerjaan yang lebih layak, kemudian ilmunya juga dapat, nggak cuma gelar doang, nggak cuma dapat ijazah doang, ilmunya juga dapat. Jadi keren lah. Ya itu aja dulu ya, thank you.